Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada kan nih orangnya nih masih? Suara bapak kedengaran lah. Halo. Halo. Kedengaran Kak. Oke, kita mulai presensi lah. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita mulai pembelajaran tentang materi VLAN, ID, dan tipe VLAN. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, pertama-tama kita absen dulu satu persatu. Yang pertama Aditya Agung Taruna. Adakah Adit? Tidak Pak. Ada. Oke, terus tuh Ahmad Alfian. Belum ada. Ahmad Alfian masih belum ada lah. Terus tuh Ahmad Fadilah. Ahmad Fadilah. Aman. Ahmad Fadilah. Belum ada Pak. Oh, belum ada. Oke. Terus tuh Arlin, ada Arlin? Belum ada juga. Belum. Terus Adelia? Belum. Oke. Terus tuh Gusti Muhammad Fauzan. Fauzan tadi kelihatannya masuk udah. Ada. Oke, Fauzan ada. Terus tuh Imelda ada masuk lah? Imelda belum ada kah? Oke, belum ada. Terus tuh M. Dwi Cahya Winanto. M. Ismail. Oke, Muhammad Supriyadi ada? Tadi kayaknya ada. Ada. Oke. Supriyadi ada, Imelda ada. Terus tuh M. Walid Ar-Rasyid ada? Walid Ar-Rasyid belum ada? Belum. Terus tuh M. Zakira Muhti. Ada. Zakira Muhti. Oke. Mesti Wulan Aryati. Mesti belum ada kah? Belum. Ada. Hadir. Oke, terus tuh M. Abdullah ada sudah lah? Belum. Terus tuh Muhammad Ferdina Farin. Belum ada juga. Muhammad Haikal Pradana. Belum ada juga. Belum. Muhammad Rian. Belum ada juga lah. Muhammad Yuda. Belum ada Pak. Belum ada. Terus Nur Maulida. Tadi kayaknya Maulida masuk. Oke, terus tuh Nur Rahman. Belum. Nur Rojan Najwan. Belum. Nur Aminah. Belum hadir. Istiqomah. Ada. Adakah Isti? Iya ada. Ada. Terus Nur Raya Ningsih adalah? Hadir Kak. Hadir. Ridoni tadi katanya ada kesibukan. Oke, terus tuh Rifki Azhar.
Belum adalah. Rizky Norniken. Niken tadi kayaknya masuk. Belum ada kah? Ada kak. Ada. 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 Halo kak. Kak. Iya? Terus tuh Yulia Septiati Zahra. Adalah Yulia Septiati Zahra. Belum ada juga. Tadi siapa tuh yang manggil tuh? Zakaria kah tadi yang manggil? Iya, kenapa? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutlah. Oke, hari ini kita belajar tentang VLAN ID dan tipe VLAN. Sebelumnya ada yang tahu kah dulu VLAN ID sama tipe VLAN? Ada yang sudah baca kah? Ayo, ada sudah baca lah. Oke, kalau belum, kita lanjut. Kita sedikit review dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu VLAN, terus tuh keuntungan VLAN, terus ada switch, terus kelebihan switch, dan yang terakhir ada kekurangan switch. Nah, hari ini yang pertama dulu kita belajar tentang VLAN ID. Nah, VLAN ID merupakan nomor identitas untuk memberikan identitas sebuah VLAN. Jadi, VLAN ID ini digunakan untuk menandai VLAN yang terkait. Sampai situ paham? Terus, ada dua jenis VLAN ID. Yang pertama, ada VLAN ID normal range VLAN. Terus yang kedua ada extended range VLAN. Nah, kita lanjut. Normal range VLAN digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Nah, jadi normal range VLAN ini biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Biasanya ada di kayak di perusahaan, terus tuh ada di PT-PT kecil, terus tuh yang ada di lab. Nah, biasanya digunakan normal range VLAN. Terus nomor ID mulai dari 1 sampai 1002 sampai dengan 1005. Nah, jadi mulai dari jadi normal range VLAN ini penomoran atau penandaannya dimulai dari 1 sampai 1005. Nah, terus tuh nomor VLAN ID 1002 dan 1005 dicadangkan untuk token rings dan FDII pada VLAN. Jadi nih yang nomor yang ID 1002 dan 1005 nih dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Jadi Bu Hanpian Kerakawa menggunakan yang nomor ID yang 1002 dan 1005 karena sudah digunakan tadi. Lanjut. Terus tuh ID mulai dari 1 sampai 1002 dan 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Nah, jadi yang ID yang ini nih, yang ID yang 1, terus 1002, 1005 yang mengisi token ring dan FDDI VLAN nih memang sudah ada dan tidak bisa dihilangkan. Jadi Bu Hanpian mulai dari 2 sampai 1001. Nah, di situ Bu Hanpian kawa memberikan kayak penandaan pada VLAN. Terus konfigurasi disimpan dalam file database VLAN, yaitu VLAN database file ini disimpan dalam memori milik switch. Jadi yang VLAN tadi, yang jaringan nih, penomoran nih disimpan di switch yang kemarin kita sudah bahas. Nah, terus VLAN Tracking Protocol atau VTP yang membantu manajemen VLAN hanya dapat bekerja pada normal range
VLAN dan menyimpan dalam file database VLAN. Jadi yang tracking protokol ini disimpan dalam switch. Tadilah disimpan dalam switch. Terus kita lanjut ke extended range VLAN. Extended range VLAN memungkinkan pada server provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak, dibutuhkan untuk perusahaan skala besar yang membutuhkan jumlah VLAN lebih dari normal, memiliki fitur-fitur yang lebih sedikit dibandingkan VLAN normal range. Jadi extended range VLAN ini biasanya digunakan buat perusahaan yang besar, contoh kayak perusahaan Telkom, terus tuh perusahaan XL dan lain-lain biasanya menggunakan extended range VLAN karena memerlukan skala besar VLAN. Jadi Kadakawa menggunakan yang normal range VLAN tadi karena ada batasnya, sedangkan ada extended range VLAN ini tidak ada batasnya. Jadi data VLAN tuh yang disimpan jauh bisa lebih banyak ketimbang normal range VLAN. Terus tuh kita lanjut. Nah, terus tuh kita masuk ke tipe-tipe VLAN. Yang pertama, tipe-tipe VLAN ada VLAN data, terus tuh default VLAN, terus native VLAN, dan manajemen VLAN. Kita masuk yang pertama. VLAN data. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa traffic yang diperlukan untuk traffic tertentu digunakan oleh user. Jadi VLAN data nih biasanya digunakan user atau kita sebagai ibaratnya penginput data dan ingin memberikan atau jaringan ke yang lain-lain. Contoh, ketika kita mengkomunikasikan sistem VLOP dalam jaringan, diperlukan beberapa perangkat antara lain. Yang pertama telepon, terus tuh ada komputer, switch. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada komputer yang VLAN data nih. VLAN data ini ada komputer, ada telepon, ada switch, ada telepon sama komputer. Ini contoh dari VLAN data. Jadi komputer yang ini mengirimkan ke switch. Yang telepon ini ngirim data ke switch. Terus tuh VLAN ini ngirim ke switch, ini ngirim ke switch. Yang switch yang satu nih ngirim ke switch yang kedua. Kita lanjut. Terus tuh ada default VLAN. Default VLAN ini kondisi di mana semua port yang terdapat pada switch menjadi anggota VLAN setelah boot up switch dinyalakan. Konfigurasi ini membuat semua port menjadi aktif akan berada pada satu broadcast domain. Jadi default VLAN ini tadi di mana semua port yang terdapat pada switch menjadi anggota VLAN. Nah, jadi semua yang port-port yang di sini nih, yang di sini nih tergabung dalam anggota VLAN. Terus kita lanjut. Terus ada native VLAN. Sebuah native VLAN diberikan ke sebuah 802.IQ untuk port 802.1IQ untuk port mendukung traffic yang datang lebih banyak. Terus tuh VLAN dalam kurung task traffic atau task port. Lanjut. Nah, native VLAN ini ditempatkan bersama dengan port UPGAS agar setiap anggota VLAN mampu mentransmisikan data keluar dari switch 1 menuju ke switch 2.
yang memiliki keanggotaan sama pada VLAN yang terdapat pada switch. Jadi keanggotaan dari native VLAN nih harus sama antar switch. Contoh misalkan switch 1 ada 2 komputer nih. Ada VLAN 1 sama VLAN 30. Terus tuh yang switch kedua nih harus ada sama juga karena tadi harus beranggotakan sama. Terus tuh di sini ada komputer 1 sama komputer yang VLAN 30. Jadi di antara 2 switch ini memiliki anggota yang sama. Lanjut, ada manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah ketika Anda dapat menggunakan port VLAN sebagai jalur akses melakukan konfigurasi switch. Pada prinsipnya, switch yang bekerja pada layer 2 dalam kurung data link tidak dapat Anda berikan konfigurasi lokasi. Pengamatan IP address pada salah satu portnya, namun Anda dapat mengatur IP address pada salah satu interface, yaitu interface VLAN 1 dengan tujuan agar dapat dilakukan remote access seperti dengan Talend dan SSH. Sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan kah? Ada yang ingin tanyakan dulu kah? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan kuis. Oke, di sini kakak sudah ada ngasih kuis. Yang pertama ada tiga jenis sambungan pada VLAN, yaitu terang link, terus tuh access link dan hybrid link. Jadi Bu Hanpian jelaskan perbandingan masing-masing dari jenis sambungan tersebut. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan VTP, VLAN Tracking Protocol, dan Inter VLAN. Jadi setelah Pian jawab nih, keduanya nih, kerjakan di buku tulis Pian, lalu foto dan upload di Classroom. Kakak sudah ngasih form pengumpulan tugasnya. Jadi Bu Hanpian kerjakan yang tugas ini, tulis di buku, terus kirim di Classroom. Waktunya sampai dengan 16.30 lah. Jadi sampai 16.30 nanti Bu Hanpian kerjakan nih 2 soal kuis nih. Lalu lanjut kirim ke Google Form yang sudah kakak berikan. Sebelumnya ada yang tanyakan dulu kah tentang VLAN ID dan tipe VLAN? Ada yang tanyakan dulu kah? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut kuis aja lah. Nah, tentang kuisnya ada yang tanyakan dulu kah? Paham aja kan semua tentang kuisnya? Oke, kalau paham, silakan kerjakan kuisnya. Kakak tunggu sampai jam 16.30. Oke lah, sampai jam 16.30 kakak tunggu kuisnya di Classroom. Oke. Sebelum kita tutup, sebelumnya masih ada yang baru masuk kan nih di kelas? Ada yang baru masuk kah? Oke, kalau ada, kita lanjut kuis tadi aja lah. Jadi Bu Hanpian kerjakan dulu nih kuisnya, terus upload di Google Classroom. Kakak sudah nyediain formnya.
Oke lah, untuk pembelajaran kita hari ini kakak kira cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita membacakan surat Ummul Quran Al-Fatihah. Oke, pembelajaran kita sampai sini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.